Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Nadif Atawah dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 090206 25058. Di sini saya akan membuat rangkuman tentang pendidikan kewarganegaraan. Topik rangkumannya meliputi kewarganegaraan, demokrasi di Indonesia, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban negara, serta globalisasi dan tantangan kebangsaan. Yang pertama, kewarganegaraan. Pengertian dan landasan kewarganegaraan. Kewarganegaraan ialah status hukum dan ikatan politis antara individu dengan negara yang melahirkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pancasila ialah landasan filosofis kewarganegaraan Indonesia. UUD 1945 ialah landasan konstitusional kewarganegaraan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ialah landasan sosiologis dan kultural kehidupan berbangsa. Dan NKRI ialah landasan yuridis dan geopolitik kewarganegaraan. Nilai-nilai dalam pendidikan kewarganegaraan. Nilai Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai demokrasi menghargai perbedaan pendapat, musyawarah, dan partisipasi aktif. Nilai HAM yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Nilai etika dan nasionalisme ialah cinta tanah air, bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Kemudian, urgensi PKN di era sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan literasi digital warga negara. Gunakan teknologi yang secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Kemudian, memperkuat demokrasi digital. Tanpa nilai kewarganegaraan, teknologi bisa disalahgunakan untuk kejahatan cyber dan disinformasi atau hoax. Kemudian, menjadi sarana partisipasi publik, termasuk e-voting, e-aspirasi jika dikelola dengan prinsip kewarganegaraan yang benar. Membentuk profesional SI yang beretika, kompetensi teknis, dan tanggung jawab moral dan sosial. Kemudian, relevansi bagi sistem informasi, yaitu pengelola data warga wajib menjaga kerahasiaan, menghormati privasi, dan tidak menyalahgunakan data. Kemudian, yang kedua, demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, pemilu bebas dan adil, supremasi hukum, dan perlindungan HAM. Kedaulatan rakyat yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dilaksanakan melalui perwakilan atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, atau langsung oleh rakyat itu sendiri. Kemudian, pemilu bebas dan adil. Proses pemilihan umum yang transparan, jujur, memungkinkan partisipasi semua warga negara. Kemudian, supremasi hukum. Setiap warga negara dan institusi tunduk kepada hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Kemudian, perlindungan HAM, jaminan atas hak-hak dasar setiap individu, meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian, sejarah perkembangan demokrasi Indonesia. Pada tahun 1945 hingga tahun 1959, perkembangan demokrasi Indonesia yaitu demokrasi parlementer, yaitu kabinet parlementer sering berganti PM, instabilitas politik tinggi. Tahun 1959 hingga tahun 1965 yaitu demokrasi terpimpin, dominasi presiden, pembatasan oposisi, serta kekuasaan yang terpusat. Kemudian 1966 hingga 1998 itu adalah Orde Baru. Terdapat stabilitas ekonomi dan pembatasan kebebasan politik. Kemudian di era reformasi tahun 1998 hingga sekarang 2026 yaitu era reformasi, yaitu pemilu langsung, kebebasan pers, dan penguatan lembaga demokrasi. Kemudian demokrasi Pancasila atau ciri khas Indonesia
berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah mengintegrasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian musyawarah mufakat, yaitu pengambilan keputusan yang mengedepankan dialog, diskusi, dan konsensus. Kemudian keadilan sosial, yaitu mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Kemudian demokrasi digital, yaitu tantangan di era teknologi, hoax, polarisasi, dan disinformasi atau hoax yang menjadi ancaman nyata. Kemudian peran sistem informasi, yaitu mahasiswa sistem informasi berperan membangun sistem yang mendukung demokrasi sehat dan transparan. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan. Jenis-jenis sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial, yaitu sistem pemerintahan kita, presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, yaitu pemisah jelas eksekutif dan legislatif. Contohnya Indonesia dan Amerika Serikat. Kemudian sistem parlementer. Perdana Menteri memimpin pemerintahan. Contohnya itu seperti Israel. Dipilih parlemen, kabinet bertanggung jawab ke parlemen. Contoh Inggris dan India. Nah, ini. Kemudian sistem presidensial, yaitu gabungan antara presiden dan perdana menteri berbagi fungsi eksekutif, contohnya Prancis. Kemudian Indonesia, yang itu tadi presidensial ya, dipilih langsung oleh rakyat, menjabat bertanggung jawab ke presiden dan terdapat masa jabatan, yaitu 5 tahun. Lembaga-lembaga negara di Indonesia. Lembaga negara di Indonesia terdapat 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu terdapat presiden dan wakil presidennya, kementerian negara, dan pelaksana kebijakan layanan publik. Kemudian legislatif terdapat DPR yang membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah, DPD untuk kepentingan daerah, dan MPR yaitu amandemen UUD atau melantik presiden. Kemudian yudikatif. Yudikatif terdapat Mahkamah Agung yaitu puncak peradilan, Mahkamah Konstitusi yaitu yang sebagai menguji undang-undang dengan undang-undang dasar, kemudian Komisi Yudisial yaitu independensi hakim. E-government dan tantangan digital pemerintahan. E-government adalah transformasi layanan publik melalui platform digital, lebih cepat, fleksibel, dan mengurangi korupsi administratif. Kemudian transparansi, yaitu platform publikasi anggaran dan layanan yang meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, keamanan data, perlindungan data warga, dan infrastruktur kritis yang menjadi prioritas utama. Kemudian tantangan korupsi, yaitu birokrasi lambat, resiko kebocoran data, dan serangan cyber. Kemudian peran mahasiswa sistem informasi ialah membangun sistem e-government, audit keamanan cyber, dan aplikasi layanan publik. Kemudian hak kewajiban warga negara. Hak-hak dasar warga negara, hak sipil dan politik, hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Kemudian kebebasan berpendapat tanpa tekanan, perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi, serta hak atas kewarganegaraan dan identitas. Kemudian hak sosial dan ekonomi, yaitu hak atas pendidikan yang layak dari dasar hingga perguruan tinggi, kemudian hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, hak atas layanan kesehatan yang memadai, serta jaminan sosial dan perlindungan dari negara. Itulah hak-hak dasar warga negara di Indonesia. Kemudian kewajiban warga negara, terdapat kewajiban fundamental dan di era digital. Kewajiban fundamental yaitu menaati hukum, membayar pajak, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta ikut dalam upaya membela negara. Kemudian di era digital, tidak menyebarkan hoax dan informasi palsu, menjaga kerahasiaan data pribadi orang lain, menggunakan media sosial secara etis, dan melaporkan konten berbahaya serta kejahatan cyber. Kemudian dasar hukum dan hubungan hak kewajiban. Dasar hukum Indonesia yaitu UUD 1945 sebagai hukum tertinggi yang dijabarkan dalam peraturan undang-undang.
Hak dan kewajiban bersifat simbiotik, tidak dapat dipisahkan. Hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Keseimbangan hak dan kewajiban penting bagi kemajuan dan harmoni kehidupan bernegara. Implementasi di sistem informasi, yaitu profesional SI wajib menghormati hak privasi, perlindungan data, dan menjaga keamanan informasi publik. Contoh nyatanya ialah pengembangan aplikasi bertanggung jawab mencegah penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Seperti itu. Kemudian yang kelima ialah globalisasi dan tantangan kebangsaan. Bentuk-bentuk globalisasi. Globalisasi ekonomi, yaitu perdagangan bebas, investasi asing, e-commerce, lintas batas, dan pasar digital global. Globalisasi budaya, yaitu pertukaran nilai dan gaya hidup, pengaruh budaya barat dan timur melalui media global. Kemudian globalisasi teknologi, termasuk internet, artificial intelligence, big data, transformasi digital yang merubah cara hidup dan bekerja. Kemudian globalisasi politik, yaitu kerjasama internasional, harmonisasi kebijakan, dan kedaulatan digital antar negara. Kemudian dampak globalisasi terhadap Indonesia. Dampak positifnya ialah akses informasi cepat melalui internet dan media digital, transfer teknologi canggih dari negara maju, peluang kerja global dengan gaji kompetitif, dan inovasi dan percepatan pembangunan nasional. Dampak negatifnya ialah lunturnya budaya lokal oleh budaya asing, penyebaran hoax dan disinformasi di media sosial, ketergantungan berlebihan pada teknologi asing, serta ancaman kedaulatan digital. Tantangan dan strategi menghadapi globalisasi. Literasi digital ialah mengembangkan kemampuan menilai kebenaran informasi menggunakan teknologi, penguatan karakter bangsa, keamanan cyber, dan teknologi nasional, termasuk melindungi data pribadi dan menciptakan solusi teknologi lokal. Peran mahasiswa sistem informasi. Terdapat Agent of Change digital, yaitu pelopor transinformasi digital yang beretika dan berkontribusi pada pembangunan bangsa, menjaga keamanan cyber, melindungi infrastruktur digital Indonesia, kontra hoax, membangun sistem deteksi, verifikasi, dan edukasi, serta mewujudkan kedaulatan digital Indonesia melalui inovasi teknologi berbasis nilai kebangsaan. Kesimpulannya ialah kewarganegaraan itu membentuk identitas, hak, dan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Demokrasi Pancasila menjadi landasan sistem pemerintahan yang mengedepankan musyawarah dan keadilan. Sistem presidensial dengan checks and balance atau checks and balance ini itu merupakan sistem yang setara yang terdapat 3 lembaga di Indonesia, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki kekuasaan yang sama. Kemudian menjaga keseimbangan antar lembaga negara. Kemudian hak kewajiban berjalan seimbang atau fondasi masyarakat yang harmonis dan berkeadilan, serta globalisasi yang membawa peluang sekaligus ancaman, yaitu identitas nasional dan literasi digital menjadi kunci. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.